Hello guys, welcome back with me Mark Motovlog on my YouTube channel. Apa kaps kalian? Ya balik lagi. Akhirnya gue bisa bikin video lagi. Anjay. Race mode. Buh. Race mode. Ini kitanya beli di racemode.co di Instagram, kalian bisa cek. Ini gue lagi di Alpha Media Alam Sutra. Ya ada teman-teman gue. Kenapa? Lumayan. Oke ini. Kalau hujan, gue belum ngetes sih, belum pernah. Cuma pas malam-malam terang kok. Udah nyala ya? Hai. Halo. Ini namanya Dirham, ini Given. Ini Wallace. Koko lala miring anjay. Instagram gua Dirham79. Follow Instagram dia Dirham79. Follow Instagram gua Given Pang. PHANG Given Pang, ayo i. 03. Given Pang 503 anjay. Silakan di follow. Balik. Lu beli berapa, Bang? Ini gue di topet. Beli 2 deh ya. Gratis satu. Di topet 100-an. 100-an sepasang. Berapa? Gue pokoknya 100-an sepasang. Iya berapa harganya? Apa ya? Harga Harga? Iya, 100-an sepasang. 100. 100-an berapa gitu lupa gue. Tadi hujan ya, gua enggak pakai jaket hujan tuh, jas hujan. Temen gua menduga orang mau pulang enggak cari-cari jalan. Santai. Kelar hujan gua bikin jaket anti jas hujan klub. Bodoh amat anjing. Lu nih balik ya? Main-main lah, enggak usah lagi. Boleh. Ham balik ham. Minggu jam 10. Sabi minggu. Stiker. Lu nih yuk. Ya pak. Yoi. Anjay, tadi gue habis dari Alpha Media Alam Sutra lah, habis ketemu teman-teman gue itu. Teman-teman lama. Dulu gue pernah ikut klub bareng gitu. Nama klubnya OLSBC. Suka ngumpulnya di Alam Sutra. Anjay, ini gue mau ke Ciledug cuman macet ya. Jadi gue agak mager kalau macet nih. Yap, today's topic is gue mau flashback dari mana gue mulai motovlog. Gue mulai sih, gue cuma pengen flashback doang dulu gue gimana bisa mulai motovlogging kayak sekarang ini. Berhubung udah mau setahun gue motovlogging. Gue motovlogging itu mulai dari April sih ya. April kayaknya, lupa gue. Dan sekarang ini bulan Maret mau ke Maret akhir mau ke April. Jadi di sini gue mau flashback aja soal pengalaman gue. Ya, jadi dulu tuh gue semua itu berawal dari ketidakjelasan yang gue niatnya cuma iseng-iseng doang. Kayak misalnya bikin video Jayus gitu kayak Indofitgram dan semacamnya itu. Ya dulu gue suka bikin video kayak Jayus atau musik gitu ya. Tapi belum pernah gue publish gitu loh. Pernah sih dipublish tapi di Instagram. Dan of course bukan Instagram gue yang Mark Motovlog ya. Udah beda lagi tuh. Dulu gue tuh sama teman gue namanya Melvin. Dulu kita suka nggak jelas bareng, suka Jayus bareng gitu. Bikin video. Ya contohnya kayak bikin video musik. Jadi teman gue si Melvin ini dia tuh jago nyanyi. Oh ya, don't forget to follow him on Instagram, Melvin Laurel Puka. Ting. Anjay, dia tuh jago nyanyi, suaranya bagus banget sih, parah loh. Harus denger deh gue suaranya, bagus banget. Demi apapun. Macet juga pak. Gue kira sini nggak macet. Ini gue mau ke Ciledug ya, sambil nemenin gue jalan-jalan, gue ngoceh-ngoceh aja ya. Oh tadi sampai mana kita ngomong? Sampai teman gue Melvin. Halo Melvin, hai. Ya pokoknya dulu tuh gue suka bikin video musik, bikin video kayak ngejayus gitu ya. Kayak ala-ala Indofitgram, Indomusicgram gitulah. Cuman akhirnya karena gue sekolah, waktu itu gue bikinnya sekolah pas lagi kelas 1 SMA, dan gue tidak menemukan adanya passion di situ loh. Dan akhirnya itu nggak bertahan lama. Tapi tetap gue sama Melvin sama-sama suka musik, dan kita sometimes masih suka main musik bareng.
dia nyanyi, gue main gitar gitu-gitu. Sekarang dibuka anjir, ini dibuka anjir sekarang. Dan ketika dulu gue sama Melvin itu gue masih jadi anak motor yang kayak bandel nggak jelas gitulah, masih belum punya arah tujuan hidup gitu coy. Dan habis itu gue udah mulai belajar, dan tahun 2015 deh 2015 gue punya CBR ini. Dan awalnya temen gue tuh kayak nawarin gue action cam gitu ya, soalnya dia nggak kepake action camnya. Nama action camnya A8, jadi gue beli di dia dan gue iseng-iseng aja mendokumentasikan perjalanan gue. Awalnya tuh gue nggak berniat buat jadi motovlogger, cuman gue berpikir gue tuh punya hobi, punya passion di motor, dan gue punya passion dalam ngedit video foto dan segala macem, and mendokumentasikan sesuatu. Jadi gue kayak nyatuin hobi-hobi passion gue itu jadi satu, dan ternyata jadilah motovlog ini. Tapi pas 2015 itu persis Maret ini, tapi tahun 2015 gue tuh kena sakit DBD, jadi gue kayak jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas itu. Duh, lubangnya dalam banget. Aduh, biji gua anjir, my balls. Anjing, sakit banget. Sakit banget anjing. Aduh. Oke, lanjut. Jadi ya persis April 2015 itu gua mulai motovlogging. Salah 2016 maksud gua. Jadi persis April 2016 gua punya motor ini, terus gue sakit, terus gue beli kamera tahun 2016. Belinya tuh Maret, tapi gue mulai makainya tuh pas April, soalnya Maret itu gue sakit DBD. Dan April itu gue mulai mencoba menseriuskan passion baru gue, yaitu motovlogging. Dan kenapa gue nggak bosan sampai sekarang gue motovlogging, karena itu ya passion gue. Jadi seperti yang gue bilang, gue menyatukan 3 passion gue, dan jadinya ya ini motovlogging ini. Dan gue nggak nyangka waktu itu motovlogging Indonesia tuh masih sedikit. Gue kira udah banyak gitu kan. Jadi pertama kali yang gue tonton itu jadi motovlog HD. Jadi motovlog HD tuh gue nonton, kalau motovlog Indonesia ya, gue nonton tuh mulai dari 2015an sih, 2015an. Awalnya gue tuh suka nonton motovlog dari luar negeri, motovlogger luar negeri kayak Royal Jordanian gitu-gitu. Dan gue menemukan kayaknya tuh asik. Dan dalam motovlogging gue juga mengalami ups and downs gitu, baik dalam mood atau konten gitu-gitu ya. Jadi kayak secara mood gue juga pernah ngalamin ups and downs, dimana gue merasa males, kadang gue merasa semangat banget. And kalau misalnya dalam konten dulu ya, namanya orang kalau mulai itu pasti kontennya masih nggak jelas lah ya. Kalau kalian lihat video pertama gue tuh apa ya, gue cuman kayak tes top speed CBR 150. Itu iseng-iseng banget sumpah. Dan awalnya juga gue tuh nggak bisa ngomong kayak sekarang ini. Dulu tuh gue ngomong gagap dan nggak jelas, nadanya datar. Dan dulu gue pakai kamera yang belum ada mic-nya, jadi gue kalau ngomong teriak-teriak gitu ya. Udah teriak-teriak tapi nggak jelas gitu loh. Jadi ya gue sendiri waktu itu kalau nonton video gue yang dulu tuh gue juga bosan, tapi gue tuh nggak mau ngapus, karena itu dimana gue belajar, gue bertumbuh dari nol, dimana gue bener-bener nyoba semuanya tuh dari nol. Dan dalam proses editing video juga gue tuh dulu belum bisa ngedit video tuh, kayak bahkan gue ngedit video tuh, bahkan gue kalau bisa dibilang gue tuh nggak ngedit sama sekali ya. Gue cuman kayak ngeditnya tuh suprit doang. Dan dulu tuh gue prinsip gue tuh kayak ngejar konten banget, ngejar waktu banget, ngejar upload banget. Jadi gue cepat ada video apa, gue edit cepet-cepet, gue ngupload. Jadi kayak hasilnya jadi nggak maksimal, karena gue kayak ngubur waktu doang gitu loh. Gue tuh kayak lebih mengutamakan waktu daripada kualitas konten gue. Tapi kalau sekarang gue belajar sih. Jadi kayak gue tuh mikir, gue tuh mau ngasih kuantitas atau kualitas gitu loh. Jadi gue kadang kalau udah punya video gue tuh bener-bener ngeditnya sampai, ya mungkin gue emang masih belajar sih. Jadi kalau buat gue sampai selama ini gue ngedit video, gue masih belum merasa puas. Gue merasa kalau kok editing gue masih segini-segini aja sih gitu loh. Dan semua itu belajar dan perlu proses. Nggak ada yang serba instan gitu loh. Jadi mungkin buat kalian semua yang nonton, yang mau nyoba jadi motovlogger, tenang aja, karena semua tuh nggak ada yang instan. Semua tuh nggak ada yang instan coy. Dan gue bisa maklumin kalau misalnya di awal-awal kalian lagi semangat banget, tapi tiba-tiba kalian ngedrop gitu-gitu ya. Karena ya itu yang gue rasakan. Dan di saat-saat ngedrop itu adalah saat-saat dimana kalian diuji, kayak ini tuh passion gue tuh bukan sih. Kalau misalnya bukan passion, ya udah nggak usah lanjutin. Tapi kalau itu passion, kalian lanjutinnya terus, jangan terpaku sama
banyaknya subscriber kalian, views kalian. Pokoknya kalau prinsip gue tuh ngejalanin motovlog ini sebagai hobi gue sih, bukan ajang mencari ketenaran gitu. Jadi gue melakukan apa yang gue suka gitu. Dan kadang kalau misalnya bokap nyokap gue mikir, kamu capek ya motovlog mulu ya? Gue nggak capek sama sekali karena ya itu gue suka. Speed trapnya Grahara itu emang jahat ya, bikin biji sakit ego mandul gue ntar. Mungkin emang kelihatannya capek, tapi gue pribadi gue nggak merasakan capek sedikit pun. Ya itu karena gue suka ngelakuinnya. Kalau misalnya gue nggak enjoy ngelakuinnya karena atas dasar keterpaksaan doang, ya gue pasti capek lah. Ya jadi inti dari vlog itu gue sebenarnya pengen sharing doang sih, pengen curhat aja. Dulu tuh gue mulai motovlog kayak gimana sampai sekarang ini. Oh ya, dan jujur aja semenjak motovlogging ini, hal plus yang gue dapat itu kayak contohnya gue sekarang bisa belajar public speaking walaupun gue menunjukkan muka, dan gue bisa dapat banyak teman. Dan perlu kalian ketahui, nambah teman, punya banyak teman atau jaringan itu penting loh buat kalian nanti kerja atau masa depan kalian. Karena dari situ kalian bisa belajar bagaimana bersosialisasi di dunia luar. Ya begitulah, tapi bukan berarti karena gue motovlog ini gue melupakan teman-teman gue yang kayak Melvin gitu ya. Enggak sih, gue sama sekarang masih dekat sama Melvin. Bahkan gue sama Melvin kadang masih suka main basket bareng. Jadi kayak, dan bahkan satu sekolah kok. Jadi kita tetap dekat. Oke deh, jadi sampai sini aja sharingnya. Oke, thank you for watching semuanya. Don't forget to like, share, and subscribe, and be sure to subscribe Mark Motovlog Bay. Tetap semangat. Alright, see you on the next video guys. Bye. Peace. Kayak Alfaki. Halo Alfaki. Dah.